Halo semuanya, hari ini kita akan membahas satu film lagi dari Joko Anwar, yaitu Pintu Terlarang. Film ini mengisahkan seorang seniman pembuat patung bernama Gambir yang menyimpan sisi kelam dalam pembuatan patungnya. Namun ternyata, ada sisi yang lebih kelam yang disembunyikan oleh istrinya. Tanpa banyak bacot, yuk langsung kita check it out. Removie ID Review. Film diawali dengan pameran patung yang dibuat oleh tokoh utama Gambir. Diceritakan bahwa setiap patung wanita hamil yang dibuat oleh si Gambir akan laku keras dibeli oleh para konglomerat dengan harga yang fantastis. Lalu scene berlanjut ke workshop tempat Gambir membuat patung di rumahnya. Ternyata, setiap patung yang dibuat oleh si Gambir ini dimasukkan bayi ke dalam patung tersebut agar setiap patung yang dibuatnya terkesan memiliki nyawa di dalamnya. Padahal, ya memang ada nyawa bayi di sana. Lalu scene memperlihatkan rutinitas Gambir, yaitu membuat patung, mengambil anak yang diaborsi di klinik yang susternya seksi. Kok nggak masuk, Pak Gambir? Pesanannya sudah saya siapkan. Di mana ya ini? Lalu memasukkan bayinya ke dalam patung dan membuat pameran untuk kemudian menjualnya. Lalu scene berlanjut ke rumah Gambir. Di sana Gambir terlihat sudah lelah dengan apa yang dilakukannya, yaitu memasukkan bayi ke dalam patung. Dia pun ingin membuat patung yang biasa aja walaupun belum pasti laku terjual. Namun istrinya tetap memaksanya, ditambah lagi di scene lain terlihat Koh Jimmy, om dari si Gambir, terlihat membujuk Gambir untuk tetap melakukan apa yang dia kerjakan agar tetap mendapatkan banyak uang. Lalu scene berlanjut ke workshop. Di sana tak sengaja Gambir menemukan sebuah pintu yang terkunci di balik lemari. Saat akan membukanya, Talida menghentikannya. Jangan buka, please. Lalu Gambir sering mendapatkan pesan misterius. Pesan itu bertuliskan, "Tolong saya," dan ada di mana-mana. Lalu saat olahraga, muncul seorang anak kecil. Gambir semakin yakin bahwa pesan tersebut dibawa oleh anak itu. Gambir pun mengejarnya namun kehilangan jejak. Pesan itu pun akhirnya menggiring Gambir ke sebuah gedung bernama Herosase. Saat ingin tahu tempat apa itu, Gambir diusir oleh resepsionis karena bukan merupakan anggota. Lalu Gambir pun tak sengaja melihat Dandung temannya yang masuk ke dalam gedung tersebut. Gambir lalu memaksa Dandung untuk mengajaknya ke tempat tersebut dan menjadi anggota. Ternyata, tempat tersebut semacam apa ya? Tempat itu menayangkan adegan-adegan kekerasan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Adegan-adegan tersebut diklaim nyata dan langsung direkam dari rumah orang tanpa pengetahuan orang tersebut. Lalu tak sengaja channel berganti ke rumah anak kecil yang dicari oleh Gambir. Ternyata anak kecil tersebut memang disiksa oleh orang tuanya. Aku bilang apa tadi? Aku bilang apa? Gambir pun shock dan marah kepada Dandung. Gambir pun bertekad untuk menyelamatkan anak tersebut. Lalu scene berlanjut ke rumah Gambir. Di sana Dandung datang dan mengabarkan bahwa anak tersebut sudah mati terbunuh oleh ibunya. Lalu scene berganti ke pameran Gambir yang baru. Di sana Gambir menguping obrolan subscriber Herosase yang bilang bahwa anak kecil itu masih hidup. Lalu Gambir kembali ke Herosase dan menonton TV itu. Ternyata anak kecil itu sudah putus asa dan membunuh orang tuanya yang sedang tidur. Dan akhirnya anak kecil itu pun bunuh diri. Lalu tak sengaja, di daftar channel Herosase, Gambir melihat ada channel bertuliskan Talida Sasongko yang tak lain adalah istrinya. Gambir pun mengganti ke channel tersebut. Di channel tersebut terlihat bahwa Talida ternyata wik-wik dengan temannya Rio dan Dandung. Hal tersebut dilakukannya atas perintah ibu Gambir yang ingin mempunyai cucu, namun Gambir memiliki penyakit impotensi. Lalu ada juga video Talida dan Koh Jimmy yang bersekongkol memujuk Gambir untuk tetap membuat patung wanita hamil. Lalu Natal pun hampir tiba. Gambir mengundang Dandung, Rio, Koh Jimmy, dan ibunya ke Christmas dinner di rumahnya. Ternyata, Gambir sudah merencanakan untuk membunuh mereka. Dengan meracuni minuman wine-nya, mereka pun tidak bisa bergerak selama 10 menit. Gambir pun membunuh mereka satu persatu dengan menyebutkan setiap dosa yang mereka perbuat terhadap dirinya. Setelah membunuh semua orang, Gambir membuka paksa pintu yang ada di workshopnya. Ternyata, pintu itu menuju ke rumah si anak kecil yang selama ini disiksa oleh orang tuanya. Gambir pun mendapati mereka sudah mati. Saat Gambir melihat wajah ibu anak tersebut, Gambir terkejut setengah mati karena ibu anak tersebut adalah ibunya. Ternyata anak kecil itu adalah Gambir saat kecil dan semua yang dialaminya itu adalah ilusi belaka. Lalu scene berganti ke penjara. Terlihat Gambir yang gila sedang ada di dalam penjara.
Sepertinya Gambir mengalami gangguan syaraf karena selama ini disiksa oleh orang tuanya. Dan selama ini, orang-orang yang ada di ilusinya adalah orang-orang yang dia temui setiap hari. Talida adalah seorang jurnalis yang ingin membuat cerita hidup Gambir, dan teman-temannya adalah penjaga penjara. Lalu scene berganti ke sebuah gereja. Di sana terlihat seorang pria yang sedang melakukan pengakuan dosa. Pria tersebut bercerita bahwa dia telah membunuh istrinya. Pendeta pun menyuruh dia untuk pulang dan berpesan untuk tidak membuka pintu terlarang yang sebenarnya setiap orang itu memilikinya. Pintu apa? Pintu terlarang. Setiap orang punya satu. Seperti apa pintu itu? Kamu hanya akan tahu jika sudah membuka pintu itu. Dan film pun tamat. Wah, gimana nih? Seru kan? Sepertinya film ini cukup jelas ya endingnya. Tapi ada beberapa hal yang menarik untuk bisa dibahas. Yuk, check it out. Removie ID Breakdown. Terdapat sedikit easter egg di film ini. Bangunan Hirosase terdapat di jalan anomali. Dan jika kita lihat di persimpangan jalan, persimpangan tersebut menampilkan dua nama jalan, yaitu Jalan Modus dan Jalan Anomali. Dan ya, itu adalah film lain dari Joko Anwar. Lalu di scene akhir saat pengakuan dosa, dari ruangan tersebut keluar Rio Dewanto. Apakah dia si John dari film Modus Anomali? Tulis di kolom komentar ya. Film ini memiliki after credit scene. Di sana terlihat Talida yang sedang melaporkan pekerjaannya kepada atasannya melalui telepon. Dia berada di depan gedung, dan gedung itu adalah, gedung Hirosase. Artinya, dalam universe film Joko Anwar, Hirosase ini adalah asli dan bukan hanya khayalan si Gambir. Apakah akan ada film lanjutan tentang ini? Kita tunggu aja ya. Oke, segitu aja video kali ini. Untuk selanjutnya, film apa nih yang bagus untuk direview? Sampai jumpa di video selanjutnya.